Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita berjudul Yakat dan Pelembagaannya oleh Wahyono Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pemirsa yang budiman, Bismillahirrahmanirrahim. Perintah mengeluarkan yakat sudah diturunkan sebelum hijriah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam surat 73 ayat 20 dan surat 98 ayat 5, dengan objeknya yaitu fakir dan miskin pada tahun ke-9 hijriah atau melalui surat At-Taubah ayatnya 60. Peraturan yakat disempurnakan. Penerima yakat menjadi 8 golongan dengan fakir dan miskin tetap menduduki urutan yang pertama. Ayat-ayat Quran suci dan riwayat hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengarahkan yakat untuk menolong fakir dan miskin. Itu menunjukkan pentingnya yakat untuk mengatasi nasib malang manusia. Tidak mengherankan kalau di mana saja umat Islam membicarakan kemiskinan, yakat hampir selalu menjadi pokok pembicaraannya. Yakat bila diaktifkan sungguh-sungguh memang bisa mengatasi kemiskinan sampai batas tertentu, memberantas habis kemiskinan di masyarakat luas. Tentu tidak akan bisa sekedar dengan yakat, betapapun efektifnya pemungutan zakat. Lagi pula Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menginginkan umat Islam terus menerus menjadi penerima sedekah, apalagi memintanya. Kemiskinan hanya bisa diatasi secara tuntas dengan membuka kesempatan kerja yang luas, majunya pendidikan, upah yang pantas, dan terjaminnya hak-hak para pekerja yang lainnya secara wajar. Keadaan yang ideal ini hanya bisa terlaksana jika segala pesan moral di dalam Quran suci dan riwayat hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kekuasaan dan ilmu pengetahuan dipadukan dalam kehidupan yang nyata. Menurut rumus Allah Ta'ala, hanya mereka yang beriman, yang berilmu pengetahuan dan beramal soleh sajalah yang bisa mengangkat derajat manusia, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi sesamanya. Zakat adalah rukun agama. Walaupun masyarakat Islam telah maju dan makmur, zakat mesti tetap diaktifkan sebagaimana rukun-rukun Islam yang lainnya, tanpa menghilangkan tujuan utama zakat untuk mengatasi nasib malang manusia. Objek-objek zakat lainnya tetap perlu ditopang oleh dana zakat itu. Penetapan 8 golongan penerima zakat tidak harus berarti bahwa dana yang terkumpul itu mesti dibagi rata untuk semua golongan atau mengistimewakan golongan tertentu saja. Penetapan itu hanya menyatakan bahwa yang di luar 8 golongan tersebut itu tidak berhak menerima zakat.
pengurusan atau pengurus lembaga zakat boleh membagikan zakat itu sesuai dengan kondisi dan situasi saat zakat itu dibagikan. Maulana Muhammad Ali mengelompokkan 8 penerima zakat itu menjadi pertama mereka yang memerlukan bantuan, yaitu kaum fakir, kaum miskin, kaum mu'alaf, kaum tawanan yang terlibat banyak hutang. Saya ulangi lagi, dan tawanan atau orang yang banyak terlibat hutang atau orang yang terlibat banyak hutang dan yang terlantar di perjalanan. Yang kedua, para petugas lembaga zakat. Yang ketiga, fisabilillah atau jalan Allah atau perjuangan di jalan Allah. Kita membahas kelompok terakhir yang diberi perhatian khusus oleh Maulana Muhammad Ali. Umumnya fisabilillah diartikan sebagai tentara pembela kebenaran yang sangat diperlukan pada saat-saat gawat. Pada waktu damai, tentara semacam ini tidaklah lagi diperlukan. Bagi kaum muslimin ada jihad fisabilillah lain yang disebut sebagai jihad akbar atau jihad kabir. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, berjuanglah dengan ini, dengan Quran, terhadap mereka dengan jihad dan kabiran. Surat 25 ayatnya 52. Berjuang dengan Al-Quran itulah yang disebut jihad kabir. Karenanya pembagian zakat untuk fisabilillah harus ditujukan demi kepentingan ini, yaitu untuk membiayai perjuangan, membela, membangun dan menyiarkan Islam. Zakat selain bertujuan memperbaiki nasib malang manusia, juga harus bisa berfungsi membina perjuangan dan pengembangan Islam secara keseluruhan. Jihad kabir seperti ini umumnya dilaksanakan oleh berbagai organisasi Islam. Di samping secara perseorangan, biayanya sangat besar, karena itu menyalurkan zakat dan berbagai macam sedekah dari seorang muslim kepada organisasi Islam tertentu sebagai anggota atau simpatisan kiranya amat layak diperhatikan. Demi tujuan ini, organisasi Islam apa saja bisa juga berfungsi sebagai lembaga zakatnya. Sehubungan dengan itu, Mirza Ghulam Ahmad berpesan, janganlah kesempatan yang baik ini disia-siakan. Jika disia-siakan, Anda akan kehilangan kesempatan baik untuk berkorban. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, di dalam pedoman zakat terbitan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, pesan beliau ini berlanjut dengan hendaknya orang yang akan memberikan zakatnya supaya mengirimkannya kemari ke gerakan ini, dan pergunakanlah
atau infakkanlah uang ke sini. Pesan beliau ini jelas tidak disia-siakan. Pada awal abad ini para pengikut beliau kaum Hawari modern dengan iman, ilmu, semangat dan dukungan keuangan yang cukup mampu menjadi penyebar dan pembela Islam di Eropa, berdakwah dan menerbitkan buku-buku tentang Islam. Demikianlah kita akhirkan dahulu video ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.